Mana sih Putri? Win, Bay, kamu sakit tau Bay. Ngapain sih di sini? Win, kan yang nabrak kamu, kok bilang kamu yang sakit, Win? Ya kan badannya lebih besar kamu, Bay. Sedangkan kamu kayak gini, Bay. Kamu miskin, pengangguran, gak berguna. Pede banget kamu, Bay. Udah deh, Win. Aku nih nggak ada urusannya sama kamu. Kamu tuh gak sopan banget ya, Bay. Kamu ngerti gak sih? Kamu tuh kurang ajar banget, Bay. Untung nyampe sini hujannya udah reda. Tapi anak-anak yang pada kemana ya? Apa jangan-jangan mereka masih terjebak hujan? Ini lagi cuacanya juga lagi nggak mendukung banget ya. Untungnya jamnya pas sampai sini udah nggak ada hujan. Ya sebenarnya aku bingung harus milih siapa untuk jadikan asisten. Mending aku kasih beberapa pilihan aja, terus nanti Pak Bos yang menentukan. Daripada aku bingung sendiri harus menentukan siapa, misalnya kinerja mereka juga sangat baik dan mereka itu juga sangat kompeten di pekerjaannya. Jadi agak susah sih kalau misalkan harus milih di antara mereka. Semoga aja ya, mereka itu nggak telat sebelum Pak Bos datang. Kalau misalkan mereka telat, ntar Pak Bos sudah ada di sini, bisa-bisa mereka itu dapat citra yang buruk di depan Pak Bos. Udah aku telepon aja deh, daripada aku harus nunggu-nunggu di sini. Arif kemana ya? Aduh, aku cariin dari tadi nggak ketemu. Padahal ini udah jam berapa? Nanti aku telat gimana ya? Duh, Pak Arif kemana sih? Aku hubungin juga nggak bisa. Tapi aku udah keliling taman ini juga nggak ada. Nanti aku kalau udah telat pasti dimarahin. Pasti aku juga yang salah. Put, Bye. kamu ngapain di tempat ini, Put? Aku ada kepentingan sih. Nggak basah. Udah, nggak apa-apa, Put. Kepentingan di tempat ini? Aku mau ketemu sama atasan aku, Bay, di sini. Tapi aku keliling-keliling nih ya, dari tadi udah muter satu taman ini, tapi nggak ketemu juga. Ya, mungkin, Aku udah telepon juga nggak aktif nomornya. mungkin atasan kamu belum datang, Put. Tapi kenapa kalau ada urusan pekerjaan kamu ketemu di tempat kayak gini, Put? Ini kan tempatnya orang pacaran, Put. Aku juga nggak tahu, Bay. Atasan aku mintanya ketemu di sini dan katanya sih mau. Jangan-jangan kamu pacaran sama atasan kamu. Nggak kayak gitu ya, Bay. Aku itu nggak pernah punya pacar sama orang kantor, apalagi satu perusahaan. Aku ini deket sama kamu ya, Put. Kamu bilang sama aku kalau misalkan kamu itu nggak punya pacar. Iya, emang nggak punya pacar. Dan kesini emang karena ada kepentingan aja. Justru aku yang mau nanya sama kamu ngapain di tempat orang pacaran kayak gini? Aku juga ada urusan pekerjaan. Jangan bohong ya, mana ada urusan pekerjaan kamu di tempat kayak gini. Put, kapan aku pernah bohong sama kamu, Put? Bukannya kamu yang selalu nuduh yang enggak sama aku. Bahkan hal yang nggak masuk akal yang kamu tuduhkan sama aku, Put. Iya nggak tahu. Mungkin emang beneran ya? Emang beneran? Gini ya, Put. Aku kasih tahu sama kamu. Kalau misalkan aku udah punya pacar, aku juga nggak mungkin deket sama kamu, Put. Dan aku bukan tipe cowok seperti itu. Aku kesini emang ada urusan pekerjaan. Aku itu mau cari, ya adalah pokoknya. Intinya aku butuh karyawan baru. Terus kenapa nggak bilang sama aku? Kamu aja nggak bilang sama aku, Put. Ya karena aku keburu, Bay. Dan atasan aku nelponnya juga dadakan. Dan ini juga aku dadakan juga. Kamu nggak usah ikut-ikut ya. Ini alasan kamu doang kan? Karena kamu kesini itu ketemuan. Emang kalau misalkan aku ketemuan, kamu bakalan cemburu? Ya aku cemburu banget dan aku marah banget. Puas. Padahal kan aku nih bukan pacar kamu juga bukan. Ya itu terserah aku. Enggak, Put. Aku ini
nggak mau ketemuan sama siapapun. Aku cuma mau ketemu sama rekan kerjaku aja. Atau gini aja deh, nanti kamu pulang bareng sama aku, biar kamu nggak pulang sendirian. Terus gebetan kamu yang di sini mau pulang sama siapa? Pulang sama aku. Oh, enak. Kamu Gebetan. banyak gebetannya ternyata ya. Padahal aku cuma bercanda loh. Gebetan aku kan kamu pun. Jadi aku pulangnya mau bareng sama kamu. Emang aku ada ajak perempuan lain. Gimana? Ya asal nggak ada perempuan lain di dalam mobil sih. Kamu ini apa sih, Put? Kamu selalu nuduh aku yang enggak. Tapi ya udahlah, itu kan aku memaklumi karena itu rasa sayang kamu sama aku. Oh iya, aku boleh ajak kamu ketemu lagi nggak, Put? Boleh. Emang mau ketemu kapan? Aku kabarin lagi ya, soalnya aku kan sibuk kerja terus setiap hari dan juga bingung mau ketemu di mana, soalnya aku belum dapet tempat yang recommended banget buat ketemu sama kamu. Oh iya, minggu-minggu ini kamu udah jarang banget hubungin aku dan kamu juga jarang ngabarin aku untuk kemanapun ya? Kenapa? Soalnya Udah bosen? bukan bos, Put. Aku itu kerja terus, Put, karena aku punya tujuan dan aku ada target yang harus aku capai bulan Februari ini. Jadi tiap hari aku jarang pegang HP juga. Pegang HP pun cuma urusan pekerjaan. Setelah itu ya aku harus belum lagi ngurus sawah, sekarang musim hujan. Habis itu aku habis dari sawah, kadang aku belum istirahat, belum makan, aku langsung ke ternak aku. Dan setelah aku dari ternak aku yang baru aku bangun lagi, malamnya kadang aku ketemu sama orang buat ngurus proyek yang bakalan aku lakukan di bulan Januari. Dan hasilnya semua itu bakalan aku pergunakan untuk kepentingan aku di bulan Februari atau bulan Maret nanti, Put. Dan aku harus mencapai target dan angkanya juga lumayan besar. Apalagi aku juga harus fokus sama keponakan-keponakan aku yang sebentar lagi bakalan sekolah. Jadi aku harus mempersiapkan semuanya dari sekarang, Put. Dan aku nggak mau nanti ketika semuanya itu udah waktunya, aku baru mau cari uang. Dan aku juga nggak ngomong sama siapapun. Sebenarnya aku juga lagi beli lahan di kota buat aku bangun untuk usaha, entah itu kafe nantinya atau apa, aku masih mikirin lagi. Dan sekarang aku bener-bener lagi nggak ada duit sama sekali, makanya aku harus kerja keras buat aku ke depan biar semuanya berjalan dengan lancar. Jadi aku udah kasih tahu detail tentang keseharian aku ya sama kamu. Jadi aku kayaknya emang nggak ada waktu bukan nggak ada waktu sih, tapi aku lebih fokus ke tujuan aku sekarang. Kalau sibuk kamu masalah kerja dan kayak gitu nggak apa-apa sih, aku juga paham dan aku juga nggak mau selalu dikabarin. Kalau kamu tahu, Put, tangan aku sampai lecet-lecet kayak gini, ini bukan karena apa. Nih, kamu lihat, terus kaki aku juga sampai luka-luka kayak gini, kering kayak gini. Aku nggak mikirin buat perawatan badan yang ada di kepala aku, cuman gimana kerjaan aku bisa selesai semua. Oh ya, Put, daripada kamu telat ya, sekarang kamu mending kamu cari bos kamu. Kan di sebelah taman sana juga ada tempat duduk. Kamu mau kemana? Aku mesti mau ke toilet dulu bentar. Habis itu aku mau cari teman aku juga. Ya udah. Tapi habis ini kamu harus hubungin aku ya. Katanya kamu mau nganter aku pulang. Pasti telepon kamu kok habis ini. Ya udah. Aku kesana ya, Bay. Ya udah. Awas lo. Ya. Putri. Kayaknya aku harus segera ngelamar dia deh. Soalnya dia itu emang benar-benar udah serius sama aku. Aku belit banget. Udah sampai, ya langsung ke tengah aja ya. Ya dah. Tumben-tumbennya atasannya disuruh nungguin kayak gini, hebat banget. Karyawan zaman sekarang kayaknya harus dikasih pelajaran. Masa iya orang yang posisinya ada di bawah seenaknya aja. Pak Arif, Itu kan dulu. Pak maaf Pak, saya telat Pak. Iya, telatnya kenapa? Ya nggak ada alasan Pak, emang telat aja. Ya Maaf kirain ya, Pak. kamu terjebak macet atau ya masih kena hujan di jalan atau gimana. Soalnya tadi saya di sini udah nungguin saat hujan sampai selesai hujan baru kamu datang. Wah, Kok kamu datangnya Pak. sendirian?
Kan saya Putri. udah tugaskan kalian berdua untuk datang ke sini. Kok yang datang cuma kamu? Iya, saya nggak tahu Putri di mana, Pak. Emang Putri belum datang, Pak? Ya kalau misalkan datang, ngapain saya tanya sama kamu, Win? Oh, gitu. Emang Putri kayak gitu sih, Pak. Pak Arif Gitu. baru tahu ya. Maksud Sebenarnya ya, cara dia menutupi ketelatan dia yang sangat sering ini ya, Pak. Dia tuh kamu sering. nyuruh. Kamu bilang sering. Iya, Pak. Kalau misalnya datang ke kantor dia telat, dia tuh biasanya nyuruh saya buat ngerjain berkas yang belum selesai dia kerjain, biar kalau pas dicek dia nggak merasa tertinggal gitu, Pak. Kok kamu baru bilang sekarang? Saya nggak enak, Pak, bilangnya, takutnya saya malah dikira ngadu terus malah menimbulkan masalah, dan saya pengen nggak ikut campur gitu, Pak, kalau emang masalahnya di Putri. Tapi kayaknya Ya, emang kamu harus sama bilang aja kalau sih, kayak Pak. gitu, Win. Sama aja karena kamu itu menutupi kesalahan orang lain. Harusnya kalau misalkan ada hal seperti itu, kamu harus cerita sama saya, harus bilang sama saya. Kalau misalkan kamu kayak gitu, ya sama aja kamu menutupi kesalahan orang lain. Kamu juga salah. Ya, saya juga udah pertimbangin sih, Pak. Kan Pak Arif udah kayak percaya banget sama Putri, Pak. Dan kayaknya saya kalaupun bilang juga nggak ngaruh gitu, Pak. Ya, saya itu percaya sama kalian berdua, makanya kalian berdua itu saya panggil ke sini. Ini kesini mau ada apa ya, Pak? Gini ya, Win, ya. Kalian saya suruh datang ke sini karena emang ada sesuatu yang harus saya bicarakan, dan ini kabar baik buat kalian berdua. Ya, rencananya saya itu mau memperkenalkan kalian berdua itu sama pemilik perusahaan, dan selain itu di antara kalian nanti bakal dipilih satu untuk langsung jadi asisten pemilik perusahaan gitu. Jadi saya nggak ada nggak ada rekomendasi lain karena karyawan yang saya sangat andalkan ya cuma kamu sama Putri. Oh, gitu, Pak. Gimana ya, Tapi Pak? kalau misalkan ya yang hadir cuma kamu, ya berarti ya pilihan satu-satunya hanya kamu, dan secara otomatis kalau misalkan Putri nggak datang, ya kesempatan itu udah tertutup buat Putri. Ya, tapi kedisiplinan juga termasuk kriteria penilaian juga kan, Pak. Buat jadi asisten bos itu kan bukan sesuatu yang mudah, Pak. Ya kalau misalkan saya jadi Pak Bos, ya saya nggak perlu harus memilih di antara kalian berdua karena yang sekarang hadir di sini cuma kamu, dan kebetulan Pak Bos belum datang, ya jadi kita tunggu aja sampai Putri datang. Ya kalau misalkan iya, dia datang, kalau misalkan dia nggak datang ya otomatis dia. Kayaknya, tapi Pak Arif aja di sini udah lama kan, Pak. Kayaknya Putri udah fix nggak datang deh, Pak, sampai jam segini. Ya kita tunggu aja, soalnya kan Pak Bos belum datang, jadi bisa dikatakan ya belum telat banget. Kecuali Pak Bos udah datang di sini, saya nggak bisa bantu apa-apa lagi. Saya cari Putri aja deh, Pak, kalau gitu. Oh iya, lebih baik kayak gitu, Win, daripada ntar Pak Bos marah-marah karena calonnya cuma satu. Ya udah, Pak, kalau gitu saya cari aja ya, Pak. Gue inget, bisa-bisanya dia ada acara kayak gini telat. Mana sih Putri? Win, Baik. Kamu sakit tau, Bay. Ngapain sih di sini? Win, kan yang nabrak kamu, kok bilang kamu yang sakit, Win? Ya kan badannya lebih besar kamu, Bay. Iya udah deh, aku minta maaf. Maaf, nggak cukup kali, Bay. Ya udah, Ih, kamu ngapain di sini? Ngapain sih pakai ketemu kamu segala di sini? Padahal aku tuh nggak mau ya ketemu sama kamu. aku juga gak pengen ketemu sama kamu, Win. Terus kenapa kamu harus ada di sini, Bay? Emang nggak ada tempat lain? Kenapa kamu harus di sini? Atau jangan-jangan kamu ngeliat aku dari jauh, Dih. dan kamu pura-pura buat nabrak aku ya? Ih, kamu kepedean, Bay. Kamu sadar diri lah, Bay. Kamu tuh kalau mau pede ya, minimal yang terjadi sama hidup kamu sekarang tuh nasibmu tuh baik. Sedangkan kamu kayak gini, Bay. Kamu miskin, pengangguran, gak berguna. Pede banget kamu, Bay. Nih, aku kasih tahu sama kamu ya. Aku sekarang lagi deket sama perempuan. Gak nanya. Dan maaf, kamu jangan berusaha buat deket sama aku. Nih, sorry ya. Gak ngapain sih kamu. Aku jijik banget tahu dengernya kalau kamu kepedean gini. Ya nggak, soalnya kamu Emang cari ada yang gara-gara, Win. mau sama kamu? Emang ada? Nggak ada, Bay. Nggak ada. Ada. Nggak ada. Iya udah deh, terserah kamu, Win. Yang jelas, aku kesini mau cari
orang dan aku mau ketemu sama orang. Aku ada kepentingan urusan pekerjaan. Hah? Kerjaan yang mana sih, Bay? Udah deh, kamu gak usah sok keren, Bay, di sini, Bay. Kamu tahu nggak sih, Bay? Kamu itu ya mantan yang paling memalukan, tahu nggak? Malu banget tuh, apalagi ngobrol sama kamu di sini. Padahal aku ini ada urusan pekerjaan dan aku bentar lagi mau jadi asisten bos besar di perusahaan aku. Nih, Emang kamu gak usah sok keren deh. Udah deh, Win. Aku ini nggak ada urusannya sama kamu. Kamu tuh nggak sopan banget ya, Bay. Kamu ngerti nggak sih? Kamu tuh kurang ajar banget, Bay. Kamu sejak kapan sih, Win, jadi kasar kayak gini, Win? Kamu yang jadi masalah sama aku, Bay. Kalau misalkan Emosi aku aja nggak deh. inget kamu perempuan, Win. Apa sini, berani aku berani. Udah deh, aku ada urusan yang lebih penting daripada aku harus ngomong sama kamu. Ingat ya, Win, kalau misalkan kita ketemu lagi, anggap aja kita nggak pernah kenal dan nggak pernah ketemu. Harusnya aku yang ngomong kayak gitu ya, bukan kamu. Aku mau ketemu sama gebetan aku di sini. Dih, ketemu di taman nggak bermodal kayak gini, itu emang kamu banget, Bay. Kamu emang miskin dan nggak bermodal. Daripada kamu mau ketemu sama bos kamu di tempat kayak gini juga. Terserah bos aku lah, aku Tempat di mana. pacaran, Win, bukan. Kamu juga nggak tahu ya aku jadi mana. Ya, emang penting buat aku, itu nggak penting juga, Win. Aku Dih, di sini mau ketemu sama rekan kerjaku, habis itu aku mau pulang bareng sama gebetan aku. kamu juga ketemu di sini sama rekan kerja kamu. Pasti perusahaan kamu tuh perusahaan yang kecil banget, Bay. Yang penting cinta aku besar buat pasangan aku. Aku muntah. Udah deh, sekarang aku mau pergi. Dan tolong jangan ganggu aku lagi nih. Anggap aja kalau misalkan kita ketemu, anggap aja nggak pernah kenal ya. Soalnya aku udah muak banget dengerin omongan kamu dari tadi. Kamu udah berusaha buat maki aku, kamu juga udah nendang aku, udah dorong aku, udah puas kan? Kenapa kurang? Belum sih, belum. Nanti aja kalau misalkan kamu belum puas, pas aku ketemu sama gebetan aku aja ya. Bakalan ketahuan nih siapa yang berkualitas dan siapa yang nggak berkualitas. Kamu jelas-jelas kamu. Udah deh, aku mau pergi ya. Udah kan? Belum. Apalagi? Kamu pengen masih cabik-cabik nih muka kamu, belum selesai. Kamu udah cari masalah ya? Maaf aja nggak cukup, masih cari masalah aja kamu, Bay. Aku meskipun nggak salah, aku udah berusaha mengalah dengan cara aku minta maaf sama kamu. Dengan cara kamu nggak sopan kayak tadi, itu bukan mengalah, Bay, tapi itu lari dari masalah. Tuh, kamu dipanggil teman kamu. Mana? Woi, ih, ngeselin banget sih. Awas ya kalau misalnya ketemu lagi, tapi Amir Minda nggak mau ketemu lagi aku. Pak, saya udah keliling nyari Pak Arif. Keliling. Iya, saya keliling. Planet. Hah? Saya udah dari tadi di sini, Bud. Bahkan sebelum hujan sampai hujan reda, saya ada di sini. Saya ini pimpinan kamu. Kenapa saya yang harus nunggu kamu? Saya minta maaf Pak, tapi saya udah keliling tempat ini, tapi saya nggak nemu Pak Arif. Dan Pak Arif juga handphonenya nggak aktif. Sekarang Windy sedang nyariin kamu di sekitaran taman ini. Dia bahkan datang setengah jam sebelum kamu. Kamu bisa-bisanya ya? Ya, Sebenarnya ini aku ada berita bagus buat kamu, Bud. Kalian berdua akan saya promosikan sama bos untuk jadi asistennya. Dan hari ini bos itu bakal datang ke sini untuk nyeleksi siapa yang pantas untuk jadi asistennya dia. Terus Dengan kedatangan kamu yang telat, saya berpikiran kalau misalkan kamu itu udah nggak pantas. Tapi ya untungnya ya Pak Bos belum datang. Kalau misalkan Pak Bos datang, bukan cuma kamu bakal yang dimarahin, tapi saya juga. Karena ya pastinya saya dipandang nggak profesional. Kamu tahu sendiri kan, semua karyawan yang ada di perusahaan itu semua orangnya on time, Bu. Nggak kayak kamu. Dan kata Windy, bukan kali pertama ini kamu telat, kamu sering telat, tapi Windy selalu nutupin kesalahan kamu. Dia bilangnya seperti itu. Apa itu benar? itu nggak bener Pak, saya ini pertama kali telat dan saya emang bener-bener kesusahan nyari Pak Arif. Kalau saya nggak kesusahan nyari Pak Arif, mungkin saya udah lebih datang duluan, padahal saya nggak telat. Saya minta maaf Pak. Ya untuk kali ini saya maafkan. Ya untungnya Pak Bos belum datang seperti yang saya katakan tadi. Ya kalau misalkan Pak Bos datang sebelum kamu, ya mungkin saya nggak bisa maafin kamu. Soalnya di sini bukan cuma kamu yang nanti bakal dimarahin, saya juga. Ngerti kan maksud saya? Saya ngerti Pak. Untunglah kalian berdua sudah ada di sini sebelum Pak Bos datang, jadi saya bisa tenang. Nanti siapapun yang terpilih itu adalah mutlak pilihan Pak Bos, bukan saya.
karena saya cuma ngasih rekomendasi buat beliau untuk milih salah satu di antara kalian. Put. Ini dia. Baik. Nah, ya. Kok kalian sudah saling kenal? Ini gimana? Windy ini bukan aku. Ini Oh. calon masa depan aku. Kamu kenapa kenal sama Putri, Rif? Iya, kalau misalkan nggak kenal berarti Mbak Putri nggak kerja di kantor, Pak. Ini orang, mereka berdua ini yang bakalan saya calonkan untuk jadi asisten Pak Bayu. Pak Bayu. Win, berarti apa yang kamu ngomongin tadi, kamu bilang mau jadi asisten aku, Win? Baik, kamu bos dari perusahaan aku. Dan kamu, Put, kenapa kamu nggak bilang kalau misalkan kamu kerja sama Arif? Ya ngapain aku harus bilang? Iya, Arif ini kan anak buah aku, Put. Ya kan aku nggak tahu, Bay. Tapi menurut saya, yang cocok jadi asisten Pak Bayu adalah Putri. Dia itu baik sekali, Pak. Dia itu nggak pernah telat. Dan dia Udah itu tahu kok. Dan barusan aku udah dimarahin sama Pak Arif, Bay. Kamu ngapain marah-marah sama calon istri aku, Rif? ya itu karena semua Mbak Windy yang bilang seperti itu. Win, Rif, kamu udah ngadu yang Enggak. enggak sama Arif? enggak Pak Bayu. Win. Kamu masih pengen kerja atau enggak, Win? Masih. Kalau kamu masih pengen kerja, jangan kamu memfitnah Putri sama Arif. Itu benar. Dia itu calon istri aku. Kamu tuh nggak boleh kayak gitu. Kalau misalkan kamu yang telat, jangan bilang orang lain yang telat. Itu namanya kamu memfitnah orang lain dan menjerumuskan orang lain. Dan itu bisa berakibat fatal, Bun. Jadi kamu nggak boleh kayak gitu Ya, lah. Rif, kamu juga, Rif. Kamu nggak usah mengkambing hitamkan anak buah kamu. Kamu kan juga sebagai pimpinan harusnya bijaksana, Rif. Masa kamu kalah sama karyawan kamu? Aku masih berbaik hati ya, Win. Meskipun kamu udah maki-maki aku, kamu udah nendang aku masih berusaha baik buat gak mecat kamu, Win. Tapi lain kali kamu jangan kayak gitu ya. Iya, aku janji nggak bakal kayak gitu, Kak. Saya janji. Tapi sebagai hukuman, aku mau kamu tuh bersihkan mobil aku bentar lagi, Win. Mobil. Ya, kita ketemu di kantor. Karena aku mau jalan sama calon istri aku. Sana, Rif. Kamu juga bantuin. Bantuin apa, Pak? Ya bantuin Windy buat nyuci mobil. Ini juga salahnya kamu. Kamu udah marah-marah sama calon istri aku. Iya, Pak. Amin, biar cepat selesai. Terus balik kantor, kan? Udah kan, Put. Sekarang aku mau ngomong sama kamu. Aku bener-bener mau nikah sama kamu dan aku pengen ngelamar kamu, Put. Ini beneran, katanya aku bukan apa-apa kamu barusan. Ya, emang bukan apa-apa aku, tapi kan udah mau nikah sama aku. Karena aku udah ngelamar kamu, jadi kamu jangan tolak aku ya, Put. Aku mau kita bener-bener nikah. Gimana? Aku setuju. Ya udah, kalau kayak gitu kita tunggu di parkiran ya. Aku juga sebenarnya kasihan sama mereka. Aku juga nggak bakalan tega buat nyuruh karyawan aku bersihin mobil dan itu bukan tugas mereka. Ayo.